Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di bagian kiri ini adalah sebuah bangunan yang sedang diusahakan untuk dibongkar karena berada di ujung galian Kalimati di Jalan Sumberjaya. Nah, bangunan tersebut terakhir merupakan bangunan titik ya paling akhir dari galian Kalimati yang belum dilanjutkan. Kemudian di pinggir Jalan Sumberjaya di sini ada ekskavator yang menggali area di sekitar sisi jalan. Kemungkinan akan dilakukan pemadatan agar jalan dapat dilebarkan karena Jalan Sumberjaya sendiri itu juga agak sempit. Baik, kita kembali ke ujung Jalan Kali Baru yang bertemu dengan Kalimati. Di sini sudah digali lebih lebar ya, kemudian hasil galiannya ternyata menggunung di bagian pinggir jalan. Pipa-pipa air dari rumah-rumah tangga yang ada di sini kita juga lihat mengalir ke dalam area kali. Bongkahan-bongkahan beton kemudian juga kayu-kayu masih berada di sekitar lokasi. Mungkin akan segera dibersihkan agar area ini menjadi lapang serta bisa dilanjutkan untuk pekerjaan pelebaran dari Kalimati ataupun sebuah kali yang dulunya ada kemudian tertimbun oleh tanah atau juga tertutup bangunan-bangunan yang didirikan. Nah, dari media yang pernah kita baca, salah seorang penduduk yang ada di sini yang berada di atas Kalimati bangunannya itu menginformasikan sudah menghuni area tersebut sejak tahun 2004, berarti sudah sangat lama. Di bagian ujung dari Kalimati yang digali ya, ini ke arah saluran air Kali Baru di depan ada semacam gorong-gorong ya, gorong-gorong kecil yang mungkin itu adalah aliran dari arah Kali Baru yang sudah tertutup. Baik, dari arah Kali Baru sendiri kita akan lihat di sini sebenarnya airnya masuk ke mana menuju ke Kalimati. Ternyata ada di bagian sini. Ya, saat ini masih ditutup dengan bebatuan atau mungkin puing-puing agar pekerjaan dapat berlangsung terlebih dahulu dan air dialirkan menuju ke seberang ke arah komplek perumahan Yape Mas. Nah, untuk Kalimati sendiri kemungkinan berhenti di sini, tidak terus ke selatan lagi, tepatnya beriringan dengan Jalan Sumberjaya ya, namun kepastiannya kita perlu menelusuri sejarah. Ujung Kali Baru yang ke arah komplek perumahan Yape Mas menuju ke utara karena ini adalah saluran irigasi. Di gorong-gorongnya di bawah jembatan Sumberjaya itu diberi pagar agar sampah-sampah yang masih terbawa oleh aliran air dapat disaring ya, tersangkut kemudian diambil dan dikeluarkan. Karena di beberapa titik yang kita lihat di jembatan-jembatan yang ada ya di sepanjang Kali Baru itu masih banyak sampah-sampah yang tersangkut, dalam artian masih ada oknum-oknum masyarakat ya membuang sampahnya ke kali dan akhirnya memang harus dilakukan pembersihan. Baik, ini adalah batas desa, tepatnya di titik pertemuan antara Kali Baru kemudian juga komplek perumahan Yape Mas di persimpangan Sumberjaya. Di bagian kanan kita sudah lihat tadi itu adalah sambungan Kalimati dengan Kali Baru. Kemudian di depan sana itu adalah kawasan yang sudah dibongkar ya, diakses masuk perumahan Bumi Yape Mas karena itu adalah terusan dari saluran irigasi Kali Baru yang tadinya berada di bagian kiri. Banyak bangunan-bangunan di atasnya dan bangunan-bangunan tersebut dari puing-puing yang kita bisa lihat itu adalah bangunan-bangunan permanen ya, puing beton tentunya bangunannya kokoh ya seperti itu. Namun saat ini sudah full dibongkar ya. Nanti kita akan lihat ke dalam lebih detail di video berikutnya. Kita akan sedikit telusuri ke arah timur ya. Di sini hasil galian dari saluran yang dibuat kembali ataupun saluran Kalimati ini kurang lebih hampir mencapai 2 meter atau mencapai 2 meter lebih ya. Dan itu membuktikan bahwasannya kali ini sebenarnya ada, namun tertutup oleh tanah atau juga tertutup oleh bangunan sehingga tidak berfungsi.
Ini adalah jembatan ke perumahan Tridaya. Baik, kita akan lihat bagian dari kali yang sudah dibongkar dan digali. Dapat kita perhatikan di bagian pinggir sebenarnya ada turap dari kali tersebut, dan setelah turap ya itu ada pipa-pipa air dari rumah warga, kemudian ada betonisasi di atasnya. Berarti ada yang mendirikan bangunan kokoh di atas saluran air. Baik, ke arah gorong-gorong yang ada di bawah jembatan, akses masuk ke komplek perumahan di sini masih penuh dengan sampah-sampah dan juga material-material pecahan-pecahan puing-puing dari hasil bongkaran bangunan-bangunan yang ada dan juga sampah kayu. Kita akan lihat dari sisi sebelahnya. Untuk kabel udara ini yang kita perhatikan juga di sepanjang Jalan Sumberjaya merupakan salah satu hal yang juga perlu penataan. Nah, ini kemarin informasi dan himbauan mohon perhatian bahwasanya akan ada penertiban ya. Penertiban terhadap bangunan-bangunan yang berada di atas saluran yang tadinya ada menjadi tidak ada. Di sini full bangunan-bangunan permanen yang berada di atas kali. Bahkan saat ini belum digali dan pecahan-pecahan puing-puing bangunan itu full menutupi, penuh ya, menutupi saluran yang sudah ada. Perlu pengerahan alat-alat berat ya agar puing-puing serta tanah-tanah yang ada di bawahnya yang menutupi saluran air ini dapat dikeluarkan. Tentunya termasuk yang ke arah bawah jembatan ataupun gorong-gorong yang ada. Gorong-gorong tersebut kalau kita perhatikan dengan lebar kali itu sekitar 2,5 ya ataupun 2 meteran. Mungkin bisa sekalian dilebarkan dan tentunya diikuti dengan pelebaran Jalan Sumberjaya. Tidak hanya di sisi kita berdiri, tapi di sisi utara ataupun di seberang itu sudah ada pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang berada di pinggir jalan. Ya. Nah, apakah yang di seberang perumahan ini, akses perumahan juga akan dibongkar? Kita belum ketahui. Yang jelas di sampingnya sudah dibongkar. Selain puing-puing juga sampah-sampah yang ada ya bertumpuk-tumpuk di sekitar area ini. Dan ini adalah semacam gunung hasil pengerukan dari Kalimati yang tertutup oleh tanah. Baik, untuk secara keseluruhan perjalanan kita mulai dari sisi timur, nanti kita akan langsung melihat sebuah bangunan yang sedang dilakukan pembongkaran seperti yang diinformasikan di bagian awal ya. Namun di sebelahnya masih ada aktivitas jual beli, mungkin menunggu bangunan yang pertama selesai dulu dibongkar. Sedangkan untuk ujung galian masih berada di sini. Nah, biasanya yang sudah alirannya tentu akan diteruskan ya ke arah utara ataupun ke arah Kali CBL. Kemudian lagi di depan ini ada dump truck ya. Truk-truk ini menunggu dari ekskavator menaikkan hasil pengerukan mungkin atau juga ada pekerjaan lainnya. Karena selain dari galian yang baru itu ada galian di pinggir jalan. Biasanya ini adalah proses-proses untuk pemadatan jalan. Setelah digali mungkin ditaruh batu ya, kerikil dan lainnya agar padat, lalu dilakukan pengecoran untuk pelebaran. Ini ekskavatornya. Jalan ini ya, Jalan Sumberjaya memang agak sempit dan itu hanya terdiri dari 2 lajur. Masing-masing lajurnya memiliki arah yang berbeda. Untuk keamanan di sini diberi pembatas kayu-kayu dengan pita yang menghubungkan di antara keduanya ya agar
tentunya para pengendara lebih berhati-hati, terutama di malam hari ya. Di sini kita lihat ada PJU ataupun penerangan jalan seperti lampu, sehingga tetap memberikan keamanan dalam berkendara. Jadi ada 2 galian ya kalau kita perhatikan di pinggir jalan Sumberjaya ini nih. Sebenarnya proses galian telah berlangsung dari beberapa waktu lalu, dan saat ini sudah mencapai mungkin ya kalau kita hitung di 500 sampai 600 meter. Dari hasil galian yang ada di pinggir jalan itu tanahnya memang cukup banyak yang dikeluarkan dari Kalimati tersebut. Nah, berdasarkan informasi sejarah, ternyata kali ini sudah ada dari sejak zaman Belanda, dan memang Belanda itu cukup serius dan fokus ya dalam hal pengembangan sebuah tata kota, di mana memiliki yang penting itu adalah saluran-saluran air ya. Kemudian saluran air ini ada yang berfungsi untuk keperluan irigasi, karena untuk menghidupi area-area ataupun lahan-lahan pertanian. Lalu yang difokuskan lagi oleh pemerintah Belanda ya, ataupun Belanda pada waktu itu adalah transportasi, membangun jalur kereta, lalu membuat kanal-kanal banjir kalau untuk di pusat kota, dan membangun gedung-gedung pemerintahan, kurang lebih seperti itu, serta jalan tentunya Anyer ke Panarukan ya. Cukup dalam ternyata galian yang ada, mungkin nanti di sekitar ujung yang ke arah Kari Baru itu juga akan diperdalam lagi. Dari hasil pengerukan yang dalam tersebut muncullah tanah-tanah seperti ini. Ada tanah-tanah yang benar-benar coklat ya, ini tanah yang sudah lama tertimbun. Kemudian ada tanah-tanah yang bercampur dengan sampah ataupun tanah-tanah sedimentasi yang terbawa oleh air dan lumpur. Nah, ini area terakhir yang sempat kita lihat di 3 hari lalu di depan Erafon ya, masih luas ya waktu itu halamannya, betonnya, namun sekarang sudah mulai dibongkar sedikit demi sedikit. Kemudian ada satu ekskavator pada pagi hari ini standby ya, mungkin sebentar lagi akan bekerja. Sedangkan ke arah barat di sini puing-puingnya masih ada yang berserakan, bertumpuk, serta beberapa bagian sisi bangunan masih berdiri. Bahkan di bawah jembatan ini pun itu full dengan puing-puing hasil bongkaran. Nah, kalau kita perhatikan di kiri, saluran airnya ada, kemudian ke arah Kali Baru tiba-tiba hilang, dan ada gorong-gorongnya di ujung sana. Ditambah lagi Kali Baru sendiri di ujung Jalan Sumberjaya kan sempat tertutup oleh bangunan, jadi benar-benar tidak dapat perhatian. Saluran ini juga merupakan saluran irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan air ke sisi utara ke lahan-lahan pertanian di ujung Jalan Sumberjaya yang akan menuju ke arah Cibitung. Nampaknya dari pinggir kali ya ataupun bibir sungai yang ada, bangunan-bangunan yang dibongkar itu lumayan banyak ya, dan mungkin akan berjarak sekitar 5 meter seperti yang ada di Kali Baru. Ini tumpukannya sangat tinggi sekali ya. Untuk jalan Kali Baru sebenarnya sudah selesai sebagian ya, mungkin sudah lebih dari 50% dari hasil galiannya yang dikeluarkan dari area tersebut, dan sudah jauh lebih rapi. Baik, ini adalah video untuk arah sebaliknya. Jadi kurang lebih
pekerjaan masih berlangsung sampai ke ujung Kalimati yang bertemu dengan sebuah bangunan. Bangunan tersebut dalam tahap pembongkaran, tapi baru bangunan itu saja. Hanya saja bangunan setelahnya masih beraktivitas ya, para pedagangnya. Di area bagian pinggir di kiri dapat kita lihat di sini sudah dibongkar juga. Jadi kiri kanan dari Jalan Sumberjaya yang dilakukan penataan. Baik, nanti setelah jalannya dilebarkan, mungkin perlu sekali adanya trotoar dan juga taman, karena dari pinggir jalan ke arah kali itu ada ruang lah paling tidak sekitar 3 meter. 1 meter untuk pelebaran jalan, 1 meter untuk trotoar, dan bagian pinggir ke arah kali mungkin jadi taman usulan ya. Sehingga para pejalan kaki tidak lagi berada di badan jalan, dan kendaraan yang lalu lalang cukup banyak tentunya berbahaya bagi mereka. Terima kasih.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.